Berakhir sudah pencarian terhadap Setia Novanto setelah sebelumnya menghilang dari pengejaran KPK dan menyita perhatian masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Ketua DPR RI Setia Novanto di Rutan Baru Gedung KPK Senin dini hari. Pihak Setia Novanto mengaku telah menerima penahanan terhadap dirinya, namun Novanto tak menyangka jika malam itu dirinya harus ditahan penyidik KPK di saat kondisinya masih sakit usai kecelakaan. Setia Novanto mengaku akan mematuhi hukum serta melakukan langkah-langkah hukum ke kepolisian serta mengajukan perlindungan hukum kepada Presiden, Kapolri, serta Kejaksaan Agung dan telah mengajukan gugatan pra-peradilan. Menerima tadi dalam kondisi saya masih sakit, masih vertigo karena tabrakan. Dan saya tadi juga nggak nyangka bahwa malam ini saya pikir masih diberi kesempatan untuk recovery, tapi ya saya mematuhi hukum dan saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP di kepolisian dan juga mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada Presiden maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, dan saya sudah pernah pra-peradilan dan saya belum pernah markir. Yang 3 kali saya diundang, saya selalu memberikan alasan, jawaban karena ada tugas-tugas, yaitu menyangkut saksinya saudara anak, dan saya dipanggil menjadi tersangka baru sekali. Tahu-tahu sudah dijadikan sebagai penangkapan tersangka, dan saya dari kemarin memang sudah ingat untuk datang bersama-sama DPD 1 jam 8, tapi saya diminta untuk wawancara di Metro dan di luar dugaan saya ada kecelakaan sehingga saya selain terluka berat dan juga di kaki, di tangan dan juga di kepala masih memar, tapi ya saya tetap mematuhi masalah hukum. Kuasa hukum Setia Novanto Fredrik Yunadi menilai kasus yang menjerat Ketua DPR RI Setia Novanto memiliki nuansa politik yang terlalu tinggi. Namun begitu menurut Fredrik, Setia Novanto tetap akan mengikuti prosedur hukum yang ada di KPK. Fredrik menegaskan, selama ini Setia Novanto tidak pernah mangkir sebagaimana dituduhkan semua pihak. Kesehatan Novanto saat ini sedang lemah, namun pihak KPK tetap menahannya. Oleh karenanya ia berniat akan meminta bantuan kepada Presiden dan Komisi 3 DPR RI. Jadi beliau melakukan segala upaya hukum sesuai dengan prosedur hukum yang sebenarnya. Jadi beliau itu mengalami kecelakaan. Ya. Saya rasa kalian juga tahu dari berita sudah ada keterangan daripada Polda, daripada Mabes sendiri bahwa murni kecelakaan dan tersangkanya sudah ada. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan itu rekayasa, ya. Soal rencana tim kuasa hukum Setia Novanto mengajukan pra-peradilan hingga meminta perlindungan hukum kepada Presiden dan Kapolri usai menjadi tahanan KPK. Presiden Joko Widodo tak banyak berkomentar. Jokowi juga tidak menegaskan dirinya menolak atau mengabulkan permintaan Setia Novanto. Jokowi hanya meminta kepada Ketua DPR tersebut untuk mengikuti proses hukum yang telah ditetapkan. Saya kan sudah menyampaikan pada Pak Setia Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Udah. Tapi hubungan dengan pemerintah dengan DPR akan normal-normal aja, Pak? Koordinasinya? Ya, baik-baik saja. Mengenai pergantian Ketua DPR, Presiden meminta hal tersebut kembali kepada mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan ditahannya Setia Novanto, diharapkan kinerja DPR tak merosot, namun tetap fokus melayani masyarakat. Ya, di situ kan ada mekanismenya untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara kan ada
mekanismenya ya diikuti aja mekanisme yang ada, aturan-aturan yang ada. Sebelumnya diberitakan, Setia Novanto sempat menghilang dari upaya penjemputan paksa oleh KPK hingga berita Novanto mengalami kecelakaan setelah mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik. Akibatnya Novanto harus dirawat di Rumah Sakit Permata Hijau Jakarta Selatan hingga kemudian dipindah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Setia Novanto sebelumnya berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik untuk diperiksa sebagai saksi maupun tersangka kasus IKTP. Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Setia Novanto kini telah resmi menjadi tahanan KPK dan ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 19 November 2017. Ya, selamat malam pemirsa. Topik minggu ini membahas mengenai akhirnya Setia Novanto ditahan. Ini memang menjadi topik yang menghangat dari sejak minggu lalu karena seperti yang kita ketahui bahwa Setia Novanto ini bisa dikatakan pintar untuk berkelit sana sini, licin bagai belut, sampai ada yang menyebutnya sebagai papa sakti karena berhasil menghindari maki dan segala macamnya. Tapi akhirnya Setia Novanto sudah berada di rutan KPK dan kita membahasnya di malam hari ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam, ya, Bang Margarito. Dan Waalaikumsalam. Ada juga Bang Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat malam, Bang Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akhirnya Setia Novanto ditahan. Bagaimana? Saya minta pendapat dulu ini mungkin dari Bang Margarito dulu. Ya, kenapa? Ya, bagaimana? Akhirnya Setia Novanto ini kan ditahan. Kemudian banyak hal yang dikatakan dia seperti mangkir, terus kemudian ada juga desakan-desakan mundur sebagai ketua DPR. Desakan mundur itu soal politik, ketua umum Golkar. Kalau tahan menahan kan sederhana saja, begitu ya. Alasan tapi kan nampaknya susah sekali ketika untuk membuat Setia Novanto ditahan begitu. Penetapan tersangka kan belum cukup lama itu kan? Iya, November. Begitu kan? Iya. Jadi apa yang jadi masalah? Orang panggilnya baru 1 kali. Jadi apa yang masalah? Bukannya dari sebelum-sebelumnya ini? Yang belum-belum itu jangan kita bikin kacau negara ini begitu ya. Jangan kita bikin kacau masyarakat gitu. Bolak-balik mereka dipanggil sebelum-sebelumnya itu kan dipanggil sebagai saksi kan. Bagaimana cara Anda menahan saksi? Hukum apa di Republik ini yang dipakai untuk menahan saksi? Bisa jadi apa? Orang baru 1 kali ini beliau tahu. Ahli hukum pidana. Iya. Jadi apa? Jadi bagaimana? Kalau dari bisa menjelaskan. Lihat kasus Pak Setia Novanto kan beliau 2 kali ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka pertama, sebelum beliau diperiksa sebagai tersangka, beliau sudah mengajukan pra-peradilan, sudah gugur. Ya, dan akhirnya jadi saya anggap tidak ada, saat itu belum ada pikiran untuk melakukan penahanan. Penetapan tersangka kedua, Pak Setia Novanto baru dipanggil sekali untuk didengar keterangannya. Persoalannya yang menjadi pemicu, menurut hemat saya, ini analisa kita ya, yang menyebabkan menjadi pemicu KPK langsung menahan kemudian karena pada panggilan pertama tidak datang, terus sebagai tersaksi, sebagai tersangka. Tapi KPK mendeteksi bahwa Pak Setia Novanto ada di Jakarta dan memimpin sidang, kemudian tidak ada pemberitahuan. Biasanya kalau sebagai tersangka atau saksi, jika ada pemberitahuan bahwa dia minta penjadwalan kembali untuk diperiksa, biasanya dikabulkan. 1 kali biasanya diberikan gitu kan. Schedule begitu, jadwal tetapi harus ada alasan. Alasannya apa? Sakit atau karena sedang tugas negara atau sedang di luar kota, misalnya ke luar negeri, dan yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya yang tidak bisa dibatalkan. Nah, ada orang kan harus mengutamakan pemeriksaan yang oleh KPK. Itu benar, tapi hukum juga bergerak tidak statis. Kalau ada permintaan-permintaan kayak gitu, nah yang saya dengar, tapi saya juga nggak tahu pasti ya, yang saya dengar dari teman-teman media adalah setelah tidak hadir di hari Rabu itu, tidak ada pemberitahuan kepada KPK sampai dengan malam. Yang akhirnya dianggap mangkir. Akhirnya KPK ingin menjemput paksa ke rumahnya. Tidak diketahui tempatnya. Nah, akhirnya kan sempat keluar DPO. Nah, dengan keluar DPO, kalau orangnya ketemu, biasanya akan berlanjut kepada penahanan. Belum sampai DPO. Pertanyaannya begini. Oke. Apakah
orang yang belum pernah diperiksa sebagai tersangka boleh langsung ditahan. Hukum acara tidak mengatur bahwa kalau orang yang mau ditahan itu harus diperiksa dulu sebagai tersangka. Tidak mengatur itu. Nah, praktek peradilan kita gimana selama ini? Setahu saya, sebagian besar orang didengar dulu keterangannya, setelah diperiksa baru ditahan. Tapi apakah tidak boleh? Seingat saya, tidak ada hukum acara yang melarang itu. Oke, bagaimana? Nah, sekarang begini, malam-malam itu kan, malam penjemput paksa, ya. Penjemput paksa itu kan, konferensi pers KPK mengatakan bahwa Setia Novanto itu tidak hadir 14 kali, ya gitu kan. Pemanggilan sebagai saksi tidak hadir 3 kali, tersangka baru sekali. Yang datang ke KPK, yang datang ke rumah itu dalam kerangka apa? Kerangka tidak hadir sebagai 3 kali tidak hadir sebagai dalam dalam pemeriksaan sebagai saksi ataukah tersangka? Ini kan mesti dibikin jelas juga gitu kan. Ini mesti bikin jelas juga supaya kita clear dalam berhukum. Oke, baik. Dan itu yang kita tidak tahu ya. Apa yang sebab kalau secara sejauh yang saya mengerti mengenai hukum acara begitu. Kalau orang tidak hadir 1 kali dipanggil sebagai tersangka, tidak ada itu perintah tidak harus langsung penangkapan. Bahkan sampai kemudian ditahan. Tidak perlu sampai seperti itu. Enggak. Hukum acaranya mengatur dipanggil sekali lagi. Dipanggil sekali lagi. Kalau tidak hadir dijemput paksa. Baru dijemput paksa. Nah, tapi ini yang 1 kali. Itu kalau saksi. Oke, itu saksi. Itu saksi. Baik, Ya. kalau ini kan sudah saksi itu dipanggil sekali, tidak datang kasih alasan. Alasannya cukup, patuh dan segala macam gitu. Panggil lagi kedua. Kalau dia tidak datang kasih alasan. Kalau masuk akal gitu diterima, kalau tidak datang periksa di rumah. Kalau saksi ya. Nah, kalau 3 kali yang kedua itu pertama tidak ada alasan yang masuk akal, kedua tidak ada yang masuk akal, ketiga panggil tangkap. Yang mana di antara yang kemarin itu yang mana? Apakah yang menjadi dipanggil sebagai tersangka yang tidak datang itu itukah yang menjadi soal ataukah yang 2 kali tidak datang yang menjadi soal? Yang sebagai saksi. Tapi gitu ya, semuanya ya sekarang ini sudah dilakukan penahanan. Ya, penahanan di rutan. Ya saya kira kira-kira beginilah. Tadi Anda punya pembukaan enak juga gitu ya. Saya kira ada awal, ada akhir. Iya. Ya. Oke. Kalau Anda tidak akan pulang kalau tidak pernah datang. Begitu ya. Selalu ada tikungan-tikungan tajam dalam satu perjalanan. Mungkin sekarang ketemu tikungan tajam. Jangan lupa, kita beberapa waktu lalu kalau kita ingat kan Amerika Serikat itu kampanye satu dunia ini Saddam Hussein itu punya senjata kimia pemusnah massal, bajingan macam-macam. Setelah dihabisi, nggak ada. Amerika bisa masuk seenaknya saja masuk di Norega di Panama begitu ya, anak buah anak manisnya ini sampai direktur CIA William Chase itu bilang ini anakku. Diambil sesuka-sukanya. Jangan-jangan kita masih menunggu lagi ya seperti apa ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangannya. Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di line telepon 021 51 55 111. Kami kembali saat lagi.